Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Firdaus di Majalengka, Jawa Barat. Berarti daerah Sunda kene. Kalau nanti di tengah ceramah saya sering nyeletuk pakai bahasa Sunda, terkadang diterjemahkannya ngalalar tos sadayana. Tapi pengantar mah tetap bahasa Indonesia sebab banyak di luar Jawa Barat yang juga ikut mendengar, menonton, menyimak kajian ini. Seumur hidup saya baru pertama kali ke sini sekarang. Maksudnya ke masjid ini. Kalau ke Majalengka sudah beberapa kali. Sekitar setengah tahun yang lalu saya ke sini ini belum rampung. Alhamdulillah atas izin Allah, karunia dari Allah, jamaah di Majalengka memiliki pusat dakwah sunnah di masjid ini, Masjid Al-Firdaus. Semoga Allah mencurahkan barokahnya ke masjid ini dan seluruh kegiatan yang diadakan di masjid ini. Ikhwati fillah, kita akan mengangkat tema yang penting. Iman dan ukhuwah. Dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau iman baik, benar, lurus, pasti membuahkan ukhuwah. Kalau iman tidak berbuah ukhuwah, harus dipertanyakan benar enggak imannya, lurus enggak, kuat enggak. Karena ibarat pohon yang sehat tumbuh subur harus melahirkan buah yang kemudian bermanfaat bagi manusia. Apa kaitan iman dan ukhuwah? Pertama, iman itu melahirkan rasa cinta kepada sesama mukmin karena iman ini merupakan pengikat ukhuwah Islamiyah. Sesama muslim adalah bersaudara. Innama mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesama mukmin itu bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta, sayang. Nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa cinta, berarti nggak ada iman. Kalau nggak ada iman, jangan berharap bisa ke surga. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi adanya cinta bukti adanya iman. Adanya iman merupakan kunci masuk surga. Karena itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi kita dengan iming-iming yang menggiurkan. Ngabibita kata orang Majalengka, kupang bibita anu pikabitaeun, supaya kita terdorong untuk saling mencintai dan mewanti-wanti. Jangan sampai ada rasa benci kepada sesama mukmin, permusuhan, dengki. Dan Allah dan Rasulnya mengancam
Siapa yang membenci, mendengki, memusuhi sama muslim, ada ancaman yang mengerikan. Nah, di antara pangbibita bagi orang-orang yang saling mencintai adalah pertama, siapa yang mencintai sesama mukmin dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan mencintai sesama mukmin, akibatnya Allah mencintai kita. Kadar kecintaan Allah kepada kita berbanding lurus dengan kadar kecintaan kita kepada sesama mukmin. Makin saling mencintai, makin besar cinta Allah kepada kita. Ada banyak hadis tentang hal ini. Pertama, berkata Nabi SAW bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini hadis qudsi. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Haqqat mahabbati, dalam riwayat lain wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Wajib memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Siapa yang mencintai sesama mukmin, aku pasti mencintainya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra. Farsadallahu ilaihil malak. Faqal, aina turid? Qal, uridu an azuru akhi fulanan." Ada seseorang, laki atau perempuan sama saya, tapi dalam hadis ini disebutkan seorang lelaki, mau berziarah ke saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia berwujud orang. Lalu malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Orang ini menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Saya akan berziarah ke saudara saya namanya si fulan. Ditanya, kamu memiliki kepentingan duniawi? Tidak. Bawa oleh-oleh untuk dia? Tidak. Falima. Lalu untuk apa kamu ziarah? Dia menjawab, inni uhibbuhu fillah. Karena aku mencintai dia karena Allah. Jadi yang mendorong orang itu berziarah ke saudaranya itu karena rasa cinta. Cinta pasti menimbulkan rasa kangen, ya enggak? Ingin berjumpa. Lalu malaikat pun buka kartu. Kata dia, innallaha arsalani ilaik liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Lihat, orang ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla hanya karena dia mencintai sesama mukmin. Inilah pangbibita yang pertama. Siapa orang yang ingin dicintai oleh Allah, cintai sesama mukmin. Ini masih konsep dasar dulu ya, belum aplikasi. Nanti aplikasinya diterangkan belakangan mengenai waktu ya, oke. Itu yang pertama. Kedua, ini masih di dunia saja dulu ya. Ternyata hadirin, muamalah kita dengan sesama mukmin mempengaruhi kualitas ibadah kita. Kekhusyuan kita dalam ibadah. Semua ibadah itu membutuhkan kekhusyuan loh. Salat, baca Quran, berzikir, berdoa, saum, umroh, haji itu membutuhkan kekhusyuan. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Sinergilah antara jiwa dan raga, antara lahir dan batin.
Lakukan ibadah itu dengan kedua-duanya, sebab kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur, yaitu lahir dan batin, jiwa dan raga, ruh dan badan. Rata-rata ibadah kita itu hanya ibadah badan. Sholat barusan, badannya ibadah, badannya sholat, takbir, angkat tangan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Hatinya, jiwanya ikut sholat apa tidak? Banyaknya tidak, ya enggak? Lagi sholat, ingat dagangan. Lagi sholat, ingat pekerjaan. Lagi sholat, hitung bati. Lagi sholat, ingat ke hutang. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Di dia ayat begitu. Tidak didapat kekhusyuan. Jadi badannya sholat, raga nama ngumbara, berkelana ke sana kemari, ingat ini, ingat itu. Betul apa benar? Ngaku. Demikian juga baca Quran. Harus ada kekhusyuan, ikut baca jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Dalam bentuk apa? Menghayati apa yang diucapkan oleh mulut ketika sholat. Kata mulut, Bismillahirrahmanirrahim ketika baca Fatihah. Kata hati, pikiran, dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut, Alhamdulillahirabbil alamin. Hati, pikiran, ngikutin. Segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Terus, sehingga karena hati fokus menghayati bacaan, hati itu gak ada waktu mikir dunia. Ikut sholat dia. Sinergilah dia antara jiwa dan raga, ikut sholat. Demikian juga ketika berdoa, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, dan termasuk ketika umroh dan haji. Ada amalan hati di sana. Tahu nggak kenapa ketika kita mulai ihram di miqat, kita memakai pakaian hanya 2 helai. Nggak boleh lagi pakai pakaian begini. Tidak berjahit. Itu serupa dengan kain kafan. Amalan hati ketika ihram di miqat apa? Kita seolah-olah baru mati, meninggalkan alam dunia, memakai kain kafan, fokus menghadapi hisab. Itu yang ada dalam pikiran kita ketika mulai ihram di miqat. Tahu nggak surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat pertama tentang apa? Tentang kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Terus kalimat berikutnya, inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Ini awal surah Al-Hajj. Apa hubungannya Al-Hajj dengan kiamat? Seolah-olah orang yang memulai haji atau umroh ketika ihram di miqat itu seperti orang yang baru mati mau menghadapi hisab, fokus ke sana, jangan lagi pikirkan dunia. Pas ihram di miqat jangan lagi mikir bagaimana di rumah, keluarganya, usahanya, bagaimana kekayaannya dan sebagainya. Udah. Itu amalan hati loh. Kekhusyuan dalam ibadah disebabkan karena amalan hatinya dia ikut terlibat. Jadi meraih kekhusyuan dalam ibadah itu, sertakan jiwa kita dalam ibadah itu, ikut ibadah. Jangan hanya raga yang ibadah, hati jiwanya mah ingat keurusan dunia. Ternyata meraih kekhusyuan itu gampangnya. Teori nama. Yang susah prakteknya. Karena amalan hati, khusyuk itu amalan hati.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah memasukkan khusyuk ke dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Ini bagus kitab ini tentang amalan hati. At-Tuhfah Al-Iraqiyah itu At-Tuhfah itu kumpulan benda-benda berharga. Al-Iraqiyah itu orang-orang Irak. Fil A'malil Qalbiyah tentang amalan hati. Ini orang-orang muslimin Irak bertanya tentang apa saja amalan hati kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lahir kitab ini. Salah satunya adalah khusyuk. Khusyuk itu amalan hati. Nah, hati kita tidak bisa dimanage, diatur oleh kita. Karena antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi. Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal 23, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah, sungguhnya Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Kita ini nggak bisa mengatur hati loh. Kalau kita bisa memanage hati, mengatur hati, kita akan atur, kondisikan agar bahagia terus. Nggak bisa. Ketika kita sedang sedih karena ada musibah, bisa nggak kita rubah hati kita tiba-tiba gembira? Nggak bisa. Allah yang ngatur. Yang membuat kita tertawa, kita menangis itu Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat manusia tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin orang tertawa, Allah kasih sebabnya. Kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tertawa. Kalau Allah ingin buat seseorang menangis, Allah kasih juga sebabnya. Allah atur bagi dia untuk menangis. Begitu. Yang ngatur hati kita Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman qalbir rajulil wahid yuqallibu kaifa yasha. Semua hati Bani Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Yang mengatur, membolak-balikan, mengkondisikan hati kita itu siapa? Allah. Makanya satu doa yang masyhur, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allah yang membolak-balikan hati kita. Termasuk apakah hati kita dikhusyukkan oleh Allah atau tidak di dalam salat, dalam ibadah yang kita lakukan, itu Allah yang ngatur loh. Siapa yang khusyuk itu anugerah hadiah dari Allah untuk orang tersebut. Siapa yang tidak khusyuk, Allah tidak khusyukkan dia sebagai hukuman. Hukuman atas apa? Atas mungkin dosa-dosa, maksiat, kesalahan yang dia lakukan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat bermaksiat lalu sholat, jangan berharap bisa khusyuk loh. Nah, ternyata hadirin, salah satu penyebab orang hatinya dikhusyukkan oleh Allah adalah mencintai sesama muslim. Kalau tidak dimiliki, jangan berharap hati kita dikhusyukkan oleh Allah ketika sholat. Ada banyak dalil tentang hal ini. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Rasulullah SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Manisnya iman itu kenikmatan rohaniyah ketika beribadah. Kenyamanan, ketenangan, keteduhan batin ketika melakukan amal soleh. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, halawatul iman tashmulu al-khushu'a fis shalah.
Halawatul iman itu mencakup khusyuk di dalam sholat. Allah akan khusyukkan hati orang itu di dalam sholatnya. Kalau memiliki ketiga perkara ini di dalam dirinya. Apa saja ketiga perkara ini, kita tidak akan membahas tiga-tiganya. Panjang teing. Pada waktu terbatas. Materi kita masih banyak. Hanya satu saja di antaranya. Itu poin yang kedua. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Poin kedua, penyebab orang merasakan halawatul iman adalah mencintai sesama muslim. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Mencintainya juga karena Allah. Bukan karena dunia. Bukan mencintai dia karena kaya, mudah-mudahan kecipratan. Bukan. Bukan cinta karena dia berkuasa, berpangkat, berjabatan. Siapa tuh diangkat jadi asistennya. Bukan. Itu mah urusan dunia. Yang kelak akan berubah menjadi permusuhan. Semua persaudaraan, pertemanan, persahabatan yang didasarkan kepada kepentingan dunia akan berubah menjadi permusuhan, mungkin di dunianya juga, minimalnya di akhirat. Kecuali persaudaraan yang didasarkan kepada ketakwaan. Allah menyatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persaudaraan, pertemanan, persahabatan, masing-masing mereka akan berubah menjadi permusuhan terhadap sahabatnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ikhlas ketika mencintai sama itu, murni karena keimanannya. Kita cinta dia karena dia sama mukmin, walaupun miskin. Walaupun rakyat jelata, walaupun status sosialnya rendah, tidak punya pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, tidak punya pengikut dan seterusnya, asal dia mukmin dan mengaplikasikan keimanan dalam bentuk ibadah, amal soleh dan akhlaknya, wajib kita cintai dia. Itu karena Allah. Siapa yang mencintai sesama muslim karena Allah, dia akan memperoleh halawatul iman. Ini hadis pertama tadi, riwayat Imam Muslim. Yang kedua, ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi para ulama ahli hadis, walaupun ini mauquf itu ucapan atau perbuatan sahabat, dinilai marfu'. Kenapa? Karena pasti Ibnu Abbas mendengar isi ucapan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah." Siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Bermualah itu menunjukkan loyalitas karena Allah, atau bermusuhan karena Allah. Maksud membenci karena Allah, mencintai karena Allah itu, mencintai karena Allah adalah mencintai apapun yang Allah cintai. Baik orang seperti para nabi, para sahabat, para ulama sama mukmin, wajib dicintai. Atau tempat seperti masjid dan tempat-tempat ibadah itu dicintai oleh Allah. Atau termasuk juga amalan. Seluruh amal soleh dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang benci karena Allah, benci karena Allah, membenci orang-orang yang Allah benci. Orang-orang kafir, orang musyrik, penentang Allah dan Rasulnya, Allah benci. Juga membenci amal-amal buruk. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu semuanya dibenci. Atau membenci tempat. Semua tempat-tempat maksiat juga Allah benci.
Siapa orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi juga karena Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqad istakmalal iman. Imannya sudah sempurna. Walan tajida 'abdun ta'mal iman hatta yakuna kadzalik. Dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu kelezatan rohani dalam melakukan ibadah. Seorang hamba walan tajida 'abdun ta'mal iman hatta yakuna kadzalik. Sehingga dia seperti itu. Segala-galanya karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, dan seterusnya. Lalu perhatikan akhir dari riwayat ini. Waqad sara mu'akhatun nas atau amatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi syai'an ala ahlihi. Sekarang ini tadi zaman Nabi dan para sahabatnya. Sekarang ini persaudaraan ini, umumnya persaudaraan dibangun di atas kepentingan dunia. Karena ada kepentingan dunia bersatu. Ada umpamanya patungan bisnis bareng bersatu. Kerja bareng bersatu untuk urusan dunia. Sedikit ada masalah berubah langsung jadi musuh, ya enggak? Banyak yang seperti itu. Kata Ibn Abbas, la yujdi zalika syai'an ala ahlihi. Itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang-orang yang melakukan itu. Ini menunjukkan bahaya dari hubungan, persaudaraan, persahabatan, pertemanan yang didasarkan kepada kepentingan dunia. Maka Rasul SAW tekankan mencintai juga karena Allah. Bukan karena urusan dunia, karena imannya kita cintai dia. Walaupun miskin, walaupun status sosialnya rendah, tidak dipandang oleh orang, walaupun gak punya pangkat, jabatan, kekuasaan, asal mukmin, kelihatan selalu ada di masjid, selalu ngaji, hafalan Qur'annya banyak, dan seterusnya. Cintai dia karena keimanannya. Siapa yang mencintai sama mukmin karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Lihat betapa eratnya hubungan muamalah kita dengan sama muslim dengan kekhusyuan kita di dalam sholat. Barangkali salah satu penyebab kita nggak khusyuk dalam sholat itu karena kecintaan kepada sama ikhwan ini masih kurang. Masih ada benci, dengki kepada sesama walaupun 1-2 orang. Ingat, 1 orang, 2 orang yang kita benci dijadikan alat oleh setan untuk mengganggu konsentrasi di dalam sholat. Sebelum sholat gak ingat ke orang yang kita benci. Pas takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ingat ke orang itu. Betapa nyebelinnya dia. Betapa tengilnya dia. Betapa menyakitkannya ucapan dan perbuatan dia. Kok ingat-ingat dalam sholat? Jadi dalam sholat itu bukan menghayati bacaan, tapi ingat kepada kezaliman dia. Dari awal sampai akhir yang difikirkan dia. Beres salam, lupa lagi atuh. Lihat. Ini efek buruk dari membenci, walaupun hanya seorang. Karena itulah, maka keutamaan yang kedua dari mencintai sama mukmin adalah, yang pertama kan tadi dicintai oleh Allah. Yang kedua, peraihnya halawatul iman. Yang kedua. Yang ketiganya, kita langsung saja ke akhirat.
Orang yang saling mencintai karena Allah kelak di alam mahsyar ketika orang dikumpulkan dalam kondisi yang mengenaskan. Semua kita telanjang, laki perempuan semuanya telanjang. Tidak berkhitan walaupun di sini sudah dikhitan. Mikir lagi, telanjang kaki, nggak bersendal, bersepatu, berkaos kaki. Matahari dekat, 3 mil. Panasnya nggak ketulungan. Semua orang berkeringat. Ada yang keringatnya merendam sampai mata kaki, sampai sebetis, sampai sepinggang. Ada juga yang sampai telinga. Jangan diukur dengan kondisi dunia. Masa keringat sebanyak itu? Dehidrasi dong. Iya kalau di dunia. Di akhirat beda lagi loh. Nah, semua orang merasa takut. Tapi di antara mereka ada orang yang tidak takut ketika semua orang merasakan ketakutan. Adem ketika semua orang merasakan kepanasan. Nyaman, bahagia ketika semua orang mengalami kesedihan. Mereka dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Satu hadis yang masyhur, riwayat Imam Bukhari. Pasti antum semua pernah dengar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan memperoleh naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Kita tidak akan membahas ke-7-7-nya, panjang tuh, bisa sampai subuh nanti. Satu saja di antaranya, yaitu rajulan tahaba fillah ijtama'a alaih wa iftaraqa alaih. 2 orang laki-laki saling mencintai karena Allah. Maksudnya cinta iman, bukan cinta birahi, bukan cinta syahwat. Nanti oleh orang-orang yang liwapo, saya tidak menyebutkan singkatan yang ma'ruf ya. Karena ketika saya menyebutkan, itu langsung media sosial saya diblok gitu oleh si Siri Bioni. Kayaknya sudah ada kata kunci kalau disebutkan kata ini langsung ke blok gitu. Sebab saya beberapa kali ke blok. Liwat mah belum kayaknya. Hubungan sejenis. Ini liwat ini dalilnya ini 2 orang laki yang saling mencintai karena Allah. Dijadikan dalil itu para ruh. Maksudnya cinta imani, bukan cinta syahwati. 2 orang laki atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki saling mencintai karena Allah, berkumpul bertemu di atas kecintaan kepada Allah, berpisah juga seperti itu. Ini akan menyebabkan orang itu memperoleh naungan. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ainal mutahabuna fiyya. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia ini saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Di hari ketika itu enggak ada naungan lain selain naungan aku, kata Allah. Jadi istimewanya saling mencintai karena Allah itu mengakibatkan orang itu diistimewakan di akhirat dalam bentuk dinaungi. Apa akibatnya? Nyaman ketika semua orang kepanasan. Aman ketika semua orang merasa takut. Senang, gembira, sumringah ketika semua orang merasakan kesedihan. Nyaman ketika semua orang merasakan keresahan dan penderitaan. Ini perilaku yang mengistimewakan mereka karena ketika di dunia mereka pun istimewa karakternya karena mencintai sesama muslim karena Allah Azza wa Jalla.
Inilah iming-iming yang ketiga. Keempat, 5 menit Isya ya. Kalau ini baru muqaddimah, belum keisi. Tidak hanya dapat naungan dari Allah. Ketika di akhirat itu Allah siapkan kursi-kursi spesial, istimewa. Dalam riwayat lain mimbar, baik mimbar atau kursi fungsinya sama, yaitu tempat duduk. Ini apa namanya? Ini bukan mimbar, podium. Biasa nu kita ayana di gereja. Karena mimbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 darajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 3 tangga, 3 anak tangga, 3 tetecelean gitu. Beliau suka berdiri di tangga kedua ketika khutbah dan duduk di tangga ketiga. Itu mimbar itu naik tempat duduk dan tempat berdiri untuk khutbah dan tempat duduk juga di tengah-tengah khutbah. Nanti di akhirat Allah siapkan kursi atau mimbar. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Jalan dan lafaz hadis ini beberapa macam, tapi intinya sama. Saling menguatkan satu sama lain. Salah satunya adalah tunsabu li ta'ifatin minan nas karasiyu haulal arsy yaumal qiyamah. Akan ditegakkan, disiapkan bagi manusia beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayatin manabir min nur, beberapa mimbar dari cahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi, di atas mimbar itu ada satu kaum, duduk beberapa orang. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badr. Wajah mereka itu sumringah, bercahaya seperti bulan pada malam purnama, mengekspresikan kebahagiaan, kepuasan yang tak terhingga. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada wassalihun, tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa kabita, tergiur, teriming-iming, kepengen seperti itu. Berarti orang ini istimewa, super istimewa tuh, dapat kursi tanpa harus kampanye. Para sahabat tercengang, kabita. Lalu mereka bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami ya Rasulullah. Para sahabat bertanya begitu karena apa? Kepengen kabita. Antum di sini kabita nggak dengan ini? Ya kabita lah. Tergiur ya. Saya juga ya iyalah. Pengen seperti itu. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka yang istimewa itu bukan ahli tahajud, ahli saum, ahli zikir, ahli ibadah, bukan. Tapi orang-orang yang secara sosial baik, bagus kepada sesama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki 5 karakter. Coba, miliki 5 karakter ini, antum akan jadi orang spesial, orang istimewa, dan kelak akan dispesialkan, diistimewakan oleh Allah. Apa saja kelima sifat ini? Itu kita akan jelaskan ba'da sholat isya.
Sekarang sudah maghrib. Sudah saatnya salat isya dan isya. Adzan isya dulu. Setelah salat isya sunat dulu 2 rakaat. Setelah itu baru kita lanjutkan ya. Kita simpan dulu di sini. Nanti pada isya kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, kita lanjutkan. Sebentar kok nggak akan lama. Pokoknya sebelum subuh beres. Tadi disebutkan ada orang-orang yang dapat kursi-kursi istimewa. Siapa mereka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabuna fillah. والمتجالسون في الله والمتناصحون في الله والمتزاورون في الله والمتناصرون في الله. Mereka itu orang-orang yang memiliki 5 karakter. Pertama, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, mereka orang-orang yang saling bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang yang suka saling menasihati karena Allah. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Keempat, mereka orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Dan kelima, mereka orang-orang yang saling menolong, mutanasiruna fillah, saling menolong, saling membantu. Lihat 5 karakter yang menyebabkan orang itu dapat kursi istimewa. 5-5-nya itu adalah baiknya muamalah dia dengan sesama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling mengunjungi, saling menolong, saling membantu. Jadi kita lihat dari perasaan saling mencintai, maka lahir kepedulian sosial, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu, saling meringankan, dan itu wujud rasa kasih sayang. Dan ini bukti adanya iman. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ini hadis sering disalah terjemahkan oleh orang. Diterjemahkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu keliru terjemahannya. Rasul SAW tidak menyatakan hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu nafsahu. Tidak begitu. Tapi hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi minal khair. Apa maknanya? Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kalau diri kita suka ditolong orang, tolong orang lain.
Kalau diri kita suka, kalau diperhatikan, dipedulikan oleh orang, beri perhatian, kepedulian kepada orang lain. Kalau kita suka urusan kita dipermudah, permudah urusan orang lain. Kalau kita suka aib-aib kita yang diketahui oleh orang lain ditutup, dirahasiakan, kita juga harus begitu. Ini bukti adanya iman dan ini bukti nyata cinta kita kepada sesama. Kalau cinta, buktikan. Tolong, peduli, perhatian. Kalau ada kesulitan, mudahkan. Dan seterusnya. Itu wujud rasa cinta. Dan bagaimana efek atau katakanlah status orang yang menolong, memudahkan orang lain atas dorongan rasa cinta. Lihat, al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita mencintai sama muslim, Allah akan mencintai kita. Kita umpamanya menolong orang lain, Allah akan tolong kita. Kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Kita menutup aib-aib orang lain, Allah akan menutup aib kita. Dan seterusnya. Dan ternyata perhatian kita, kepedulian kita, ingin membahagiakan sesama muslim yang kita cintai, ternyata itu amalan yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai juga para pelakunya. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah SAW, inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya orang-orang hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Paling dicintai itu. Karena paling dicintai, tak heran kalau manusia itu manusia terbaik dalam pandang Allah Azza wa Jalla. Lihat, ketika Allah dan Rasulnya dalam Quran ataupun hadis menjelaskan kriteria manusia terbaik, orang terbaik, itu pasti dilihat dari sebaik apa dia kepada sesama manusia. Lihat Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia. Lihat, kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Ini aksi sosial. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya, memberi manfaat kepada banyak orang dengan mengajarkan Al-Quranul Karim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling baik, yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Lihat, kriteria baik buruknya seseorang di mata Allah dan Rasulnya dilihat dari sebaik apa sikap dia kepada sesama manusia. Karena itu, perhatian, kepedulian kita kepada sesama itu amal yang paling Allah cintai. Lanjutan dari hadis riwayat Imam At-Tabrani tadi, wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatadu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Membahagiakan orang lain, itu amal yang paling dicintai. Atau melepaskan mereka dari kesulitan. Atau melunaskan hutang mereka. Kalau melunaskan, dia berhutang ke kita, udah lunaskan. Kalau dia benar-benar nggak bisa bayar, tapi kalau dia punya banyak uang bisa bayar, nggak mau bayar juga, tagih, jangan dilunaskan. Tapi kalau benar-benar nggak mampu, lunaskan.
Atau dia berhutang ke orang lain, nggak bisa melunasi, kita bisa membantu lunasi. Au tatradu anhu ju'an, atau kamu hilangkan kelaparan dari dirinya. Sampai di akhir hadis ini Nabi SAW menyatakan, fawallahi li an amshiya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia meringankan urusan dunianya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya dibanding iktikaf di Masjid Firdaus ini. Malamnya ibadah, siangnya juga ibadah dengan saum sebulan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Gede pahalanya. Tapi kata Nabi SAW, aku lebih suka mana ahabu ilayya, mana yang aktsaruha ajra. Lebih gede pahalanya dengan menolong orang untuk meringankan urusan dunia mereka. Bayangkan hebatnya aktivitas sosial, memberi perhatian, kepedulian kepada sesama. Ternyata amalan yang paling Allah cintai. Ini wujud cinta kita kepada sesama muslim. Dan cinta kita kepada sesama muslim itu wujud nyata dari adanya iman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu gak bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu gak bisa beriman sebelum kamu saling mencintai. Dan kamu tidak dikatakan saling mencintai sebelum kamu itu melakukan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kamu suka kalau orang lain berbuat kebaikan seperti itu kepada kamu. Seperti itulah. Lihat, iman itu melahirkan kepedulian sosial. Rasa cinta mencintai, tolong menolong, bantu membantu, saling memberikan perhatian. Dan apa akibatnya? Kalau kita saling membantu, saling menolong, saling meringankan, saling memudahkan urusan, yang terasa adalah kadar cintanya makin kuat. Hubungan makin dekat, makin erat, makin bersahabat, bersaudara. Akhirnya timbul ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Makanya ukhuwah, persatuan, kesatuan, lahirnya dari kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak ini lahir dari iman. Maka buah akhir dari iman itu adalah persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah. Berkata Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagian ini dikukuhkan, dikuatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Di antara Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin itu kitab saringan dari Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin banyak ayat, banyak hadis sahih, banyak kebaikan. Tapi banyak juga hadis dhaif, bahkan hadis palsunya ada. Dibuang semua sayang, diambil semua, ada yang palsunya. Disaring oleh para ulama. Yang palsunya, yang dhaifnya dibuang. Lahirlah kitab Minhajul Qasidin. Disaring lagi, ditelaah lagi. Lahirlah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Susunan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Jadi kalau ingin mengetahui intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, bacalah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bab terakhir di dalam kitab ini babul ulfah wal ukhuwah. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqa thamratu su'il khuluq.
Lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa. Wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, bahwa persatuan dan kesatuan buah dari akhlak yang baik. Perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan saling sayang, saling cinta, persatuan dan kesatuan. Dan akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Coba lihat umpamanya akhlak yang baik apa saja. Suka menolong, membantu, menasihati, berlaku lemah lembut, senyum, tidak pelit, suka infak dan sedekah. Itu akhlak-akhlak yang baik kan? Coba, kepada orang yang akhlaknya sebaik itu perasaan kita gimana? Suka, senang bergaul sama dia. Akhirnya dekat, akrab, bersahabat. Akhirnya terjalin ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Coba kita bikin list, daftar orang-orang yang kita sukai, yang kita cintai. Ikhwan, ahwat ya. Bukan ikhwan memilih daftar ahwat yang dicintai. Pasti karena julisna itu mah. Tapi kalau sama ikhwan, si A, si B ada 10 orang. Coba cari sebabnya. Kenapa kita menyukai ini? Pasti ini saya suka karena dia itu selalu traktir, berehan, bager. Sok tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Sok meremaweh kepada manusia, suka menolong, suka membantu, tak pernah menyakiti. Itu semua akhlak yang baik ya. Bikin lagi daftar orang yang kita benci, ada 100 gitu. Tanya sebabnya, kenapa kita benci? Pasti karena keburukan akhlak. Ini karena pelit, ini karena judes, ini karena sombong, takabur. Itu semua akhlak yang buruk tuh. Lihat. Akhlak yang baik mengundang rasa cinta orang kepada dia. Akhlak yang buruk mengundang rasa apa? Benci, tidak suka, bahkan dengki kepada dia. Dari akhlak yang baik lahir cinta dan suka. Dari cinta dan suka lalu bersahabat akrab, terjalin ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Dari akhlak yang buruk lahir tidak suka, lahir benci, lahir dengki, lahir memusuhi, renggang, pecah belah. Ternyata ukhuwah Islamiyah buah dari kemuliaan akhlak. Dan kemuliaan akhlak lahir dari rasa cinta kepada sesama muslim. Dan rasa cinta lahir dari iman kepada Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Makanya kalau iman benar pasti terjalin ukhuwah. Kalau iman lurus, mendalam, kuat, ukhuwah makin kuat. Ukhuwah makin terjalin secara akrab. Kalau ternyata ukhuwah di antara sama muslim rusak, ada benci, ada dengki, bahkan memusuhi, ini indikator ada apa-apa kepada imannya. Kalau rusak ukhuwah, itu pasti ada akhlak yang buruk tuh. Kalau ada akhlak buruk, pasti menimbulkan kebencian. Keburukan akhlak itu buah dari ibadah yang buruk dan iman yang buruk. Coba perhatikan hadis ketika Nabi menjelaskan tentang iman. Pasti disambungkan dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, falyukrim dhaifa, falyukrim jarau. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, kalau ngomong yang baik atau diam, muliakan tamu, muliakan tetangga. Ini akhlak kan? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Kata Nabi SAW, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diawali oleh sumpah, diulang 3 kali.
Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang gak beriman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga. Tetangga itu tidak merasa aman dari gangguannya. Ini akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk, kata Nabi, imannya rusak, hilang. Iman dengan akhlak itu sangat berkaitan. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik lahir dari iman yang baik. Akhlak yang baik melahirkan ukhuwah Islamiyah. Jadi antara iman dan ukhuwah, dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan, karena ukhuwah buah dan iman adalah pohonnya. Pohonnya baik pasti berbuah baik, pohonnya buruk pasti berbuah buruk. Jadi rusaknya ukhuwah Islamiyah disebabkan karena rusaknya keimanan kaum muslimin. Inilah ikhwan sekalian yang bisa kita jelaskan di malam hari ini. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Omongan saya benarkan sebelum subuh kita selesai. Dan sekarang masih jauh ke subuhnya ya. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, sudah ada mau ngacung atau pakai tulisan dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Amin wa iyyak. Izin bertanya Ustaz. Orang-orang yang diberi mimbar, apakah berarti lebih baik dari para nabi dan para syuhada? Dan bagaimana jika seorang melihat sifat tersebut, namun kurang baik dalam ibadah wajibnya, kemudian bermanfaat bagi orang lain? Apakah juga berarti misal guru yang mengajarkan pelajaran umum, bukan mengajarkan agama? Mohon penjelasan. Taib, barakallahu fiik. Tadi disebutkan orang yang dapat kursi itu yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada wassalihun. Mereka itu diinginkan juga, dikepengenin, digibtoh oleh para nabi, para syuhada dan para sholihin. Apakah ini berarti mereka itu lebih baik daripada para nabi, para syuhada dan para sholihin? Tentu saja tidak. Tidak ada yang lebih baik daripada para nabi, para syuhada. Tapi ini menjelaskan keistimewaan orang tersebut sampai orang yang di atasnya pun kepengen. Padahal kedudukan, kemuliaan para nabi, para syuhada jauh di atas mereka. Jangankan untuk urusan akhirat. Sekarang di dunia, orang punya mobil seharga 1 miliar. Bagus apa jelek? Bagus. Ternyata ada mobil di hadapannya harganya 800 juta. Itu bagus apa jelek? Bagus juga. Yang punya status, bagus kabita. Padahal punya dia lebih gede ya. Lebih mahal, lebih bagus. Tapi lihat ini, bagus ini. Kabita juga ingin. Kan gitu ya. Itu sebagai ilustrasi saja. Jadi para nabi, para syuhada jelas di atas mereka. Dan para nabi, para syuhada juga dipastikan memiliki karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang dapat kursi istimewa tadi ya. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau orang memiliki sifat tersebut namun kurang baik dalam ibadah wajib?
Taib. Idealnya mestinya ibadah yang wajib, kalau ibadahnya baik, akhlaknya dipastikan baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah akhlak yang buruk. Keji dan munkar itu akhlak yang buruk. Jadi orang tanya berakhlak yang buruk, lalu dia salatnya benar, mestinya nih akhlaknya berubah menjadi baik. Man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, Allah enggak butuh meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya. Orang yang saumnya buruk, maka saumnya ditolak. Ketika saum, ngomongnya menyakiti orang, perilakunya menyinggung orang, merugikan orang, saumnya ditolak. Salat, ketika salatnya buruk, tidak khusyuk, salatnya ditolak, efeknya akhlaknya tetap buruk. Saum kalau ditolak, efeknya akhlaknya tetap buruk. Jadi mestinya kalau akhlaknya baik, mestinya nih salatnya, ibadahnya juga baik. Nah sekarang ada orang salatnya nggak bagus, ibadahnya nggak bagus, tapi akhlaknya baik. Bahkan yang lebih parah, akhlaknya baik tapi dia kafir. Ada nggak? Muamalahnya kepada sama manusia baik, tapi dia bukan muslim. Ada kan yang begitu? Nah. Akhlak dalam Islam tidak hanya kepada sesama manusia. Akhlak ini dilihat dari objek, kepada siapa kita berakhlak. Ada 4 macam. Pertama, akhlak kepada Allah. Ini yang paling utama. Akhlak kepada apa? Mentauhidkan Allah. Melaksanakan semua perintahnya dengan pelaksanaan yang berkualitas. Kalau salatnya khusyuk dan ikhlas. Kalau saumnya itu bagus. Dan seterusnya. Menjauhi semua larangan. Itu akhlak kepada Allah. Kedua, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Ketiga, akhlak kepada sama manusia ini dibagi lagi. Ada akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, kepada orang yang di bawah. Itu, dan juga akhlak kepada orang kafir. Ada akhlaknya kepada orang kafir. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, akhlak kepada lingkungan. La tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Jangan merusak lingkungan. Apapun dalihnya. Umpamanya menebang pohon-pohon di hutan. Untuk apa? Untuk kepentingan apanya? Menebang pohon di hutan untuk kepentingan apa? Perkebunan gitu. Atau apa? Tapi akibatnya rusak lingkungannya enggak? Longsor, banjir, ya. Menggali tambang. Dengan dalih ada maslahat. Tidak difikirkan madaratnya lingkungan, rusak ya enggak? Kalau sudah begitu, tetap ada yang ngebela, yang disalahkan Wahabi. Demi kepentingan pribadi dan golongan gitu ya, merusak pun ya dianggap benar, yang menganggap salah Wahabi. Saking bencinya ya ke Wahabi. Jadi konyol anunya, argumentasinya itu ya. La tufsidu fil ardi ba'da islahillah. Ketika kita tegur la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Jangan merusak
di muka bumi dengan dalih nambang dengan apa ngomongnya, innama nahnu muslihun, kami hanya mengadakan kemaslahatan, maslahat untuk dirinya maksudnya. Nggak peduli orang lain kena madarat, nggak peduli. Itu yang diterangkan dalam Al-Baqarah awal-awal itu, surat Al-Baqarah yang barusan tentang siapa? Tentang orang apa? Munafik. Ya. Jadi tidak heran tiba mula ada. Mereka jago berargumentasi. Tapi semakin berargumentasi kelihatan semakin konyol argumentasinya. Jadi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, dan seterusnya ya. Nah, jadi ada 4 akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama manusia, walaupun kepada sesama manusia dibagi-bagi lagi, dan kepada lingkungan. Lingkungan termasuk binatang juga ya. Nah, ada orang yang bagus ke lingkungan dan kepada sama manusia akhlaknya. Tapi akhlak kepada Allah dan kepada Rasulnya buruk. Seperti orang-orang non-muslim, kepada sama bagus, kepada binatang bagus, kepada alam lingkungan bagus, tapi mereka kufur. Akhlak kepada Allah dan kepada Rasulnya jelek, maka orang ini nggak disebut berakhlak baik. Akhlaknya tetap buruk, ya. Termasuk seorang muslim kepada sama manusia baik, bagus. Ini mungkin akhlak jabaliyah. Jabaliyah itu akhlak yang diwarisi sejak lahir, mungkin ada unsur genetika dari orang tuanya yang baik, anaknya juga baik. Tapi agamanya tidak terdidik. Sholatnya asal-asalan atau bahkan dilalaikan. Saum juga begitu. Kalau sholat ya tidak khusyuk, ya tidak ikhlas. Pokoknya amal ibadahnya buruk. Tapi kepada sesama baik. Maka orang itu hanya baik kepada sesama, tapi buruk akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang seperti tidak dikatakan berakhlak yang baik ya. Jadi orang yang berakhlak baik adalah orang yang baik perilakunya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sama manusia dan kepada lingkungan. Bagaimana kalau memberi manfaat dengan memberi ilmu dunia? Selama ilmu dunia itu manfaat, ya, mempelajarinya ibadah, mengajarkannya ibadah. Walaupun nilai pahalanya tidak segede, seagung mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Orang yang belajar tata cara wudhu, tata cara sholat, bacaan Al-Quran, mengajarkan tauhid, belajar tauhid, mengajarkan tauhid, pahalanya jauh lebih besar dibanding mengajarkan matematika, biologi, fisika, kedokteran. Itu ada manfaat? Ada. Berpahala mempelajari? Berpahala. Selama bagus. Selama manfaat. Mengajarkannya berpahala? Berpahala. Tapi tidak segede mengajarkan ilmu agama. Ya. Perkenalkan, nama Firman dari Ujung Jaya, Sumedang. Dari kajian awal sampai akhir, luar biasa buah cinta dan iman akan mendatangkan kecintaan Allah. Pertanyaan, kenapa di media sosial banyak kalangan ustadz, kiai saling menjatuhkan yang menjadikan kebingungan umat? Taib, barakallahu fiik. Banyak, iya, tapi tidak semua. Pertama, apa yang dimaksud menjatuhkan? Kalau yang menjatuhkan itu adalah menyebut nama orangnya, pribadinya, disebut terang-terangan, ya itu menjatuhkan. Tapi kalangan kita, saya pribadi dan kawan-kawan yang sevisi, semisi, sefrekuensi, nggak pernah menyebut nama orang.
Yang kita bahaslah amalan atau pemahaman yang keliru. Tanpa menyebut nama orang, nama organisasi, nama golongan, enggak. Hanya amalan ini keliru dengan dalil nih ayat, nih hadis, nih penjelasan sahabat, penjelasan ulama, nih kitabnya. Amalan ini menyimpang dengan alasan ini, ilmiah. Sumbernya disebutkan. Tanpa menyebut nama orang, nama golongan, nama ormas, nama apapun. Itu menjatuhkan apa tidak? Tidak. Cuma orang yang mengamalkan amalan-amalan ini jadi tersunggingnya. Tersinggung. Lalu dianggap menjatuhkan. Bukan. Ya. Balasannya mereka menyebut nama. Nah itu kalau menyebut nama, menghina namanya sambil ketawa nyinyir, itu menjatuhkan. Ya. Jadi kita bisa melihat mana orang yang menjelaskan dengan ilmu, mana yang dengan emosi. Kalau dengan emosi ada celaan. Ada hinaan, ada menyebut nama orang, nama golongan. Dan namanya kadang-kadang diplesetkan. Wahaboy kayak gitu. Talafi gitu ya. Itu terkena dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Itu ayat yang dilanggar. Kita nggak pernah menggelari orang, golongan. Tapi kita hanya membahas hukum dari sebuah amalan, itu pun ilmiah, tidak ada celaan, tidak ada vonis dasar si calon ahli neraka, tidak. Adapun kalau orang yang berbuat gini neraka, kata ayat, kata hadis, itu bukan vonis, tapi itu adalah terancam. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan, semua neraka, itu bukan vonis, terancam neraka. Kecuali satu. Sama dengan siapa yang berdusta, ada ancaman yang neraka. Ini ancaman, bukan pasti yang orang itu masuk neraka, enggak. Masuk surga neraka nama akumulasi dari semua amalan. Kan orang yang berdusta terancam neraka, dia juga sholatnya. Mungkin dia juga tahajud, mungkin juga dia memelihara sholat sunat rawatib yang dijanjikan siapa yang memelihara sunat rawatib Allah bangunkan istana di surga. Itu janji surga. Berdusta neraka. Ini terancam neraka, dalam waktu yang bersamaan dijanjikan surga. Jadi akhirnya dia tuh ke surga apa ke neraka? Ditimbang antara amalan dengan janji surga dengan amalan dosa yang diancam neraka. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi kalau kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini bukan vonis. Terancam loh. Jadi kita tidak pernah memvonis. Karena itu hadis sahih. Dan itu dibaca di awal khutbah. Membacakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu sunnah Nabi SAW, itu perbuatan Nabi. Dan orang tapi yang melakukan kebid'ahan tersinggung. Baru pembukaan aja sudah ngebidah-bidahkan orang. Padahal ini sunnah Nabi SAW di awal khutbah begitu gitu ya. Nah, jadi terlalu pobi. Padahal kita bukan memvonis, tapi menjelaskan itu terancam loh. Sama dengan yang ghibah. Ada azab yang ghibah itu nanti di alam kuburnya kukunya panjang, beruncing dari besi lalu dicakar-cakarkan. Itu ancaman.
Nanti kalau dia mati, kena nggak? Belum tentu. Nanti diakumulasi dengan amal ibadahnya. Mungkin dosa ibadahnya terhapus oleh taubat, oleh istighfar, oleh sedekah, oleh kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, ya. Jadi kalau kita menjelaskan sebuah amalan yang menyimpang, lalu ada ayat dan hadis yang mengancam amalan itu dengan neraka, ini terancam, bukan vonis. Tapi orang-orang mau itu divonis, gitu kan. Wah, mereka memvonis saya ahli neraka, mentang-mentang kayak dia pasti ke surga aja. Enggak. Kalau kita sholat, memelihara sholat rawatib 10 atau 12 rakaat, oleh Nabi dijanjikan istana di surga. Apakah kita pasti? Saya mah selalu memelihara, saya mah pasti. Enggak, itu janji. Kenyataannya nanti gimana? Diakumulasi seluruh amalannya. Bukan hanya amalan sunnah tadi. Semua amalan ada dosa, ada pahala, ditimbang. Ya. Jadi jangan salah paham. Kalau kita membahas sebuah amalan yang menyimpang, lalu ada ayat dan hadis yang menjelaskan itu neraka, itu baru apa? Ancaman dari Allah dan Rasulnya, bukan vonis, ya. Tahsiga gitu. Nah, pertanyaan. Jadi kenapa ada kiai ustadz di media sosial saling menjatuhkan? Pertama, yang menjatuhkan itu melanggar ayat tadi, menyebut nama, golongan, komunitas, dan diplesetkan dalam rangka menghinakan, merendahkan, atau menyudutkan. Nah, itu melanggar ayat. Ya, atau sekali lagi kalau kita tidak pernah begitu, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk menjelaskan. Kalau umpamanya mabuk itu haram, apakah itu menjatuhkan harga diri orang-orang yang mabuk? Kita bertujuan menjelaskan hukum mabuk, itu saja. Adapun efeknya para pemabuk akhirnya tersinggung, sebodoh amat urusan dia, ya. Dan dakwah pasti menyinggung orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Mau tidak mau. Di zaman Nabi SAW ada orang tersinggung oleh dakwah Nabi? Banyak. Para penyembah berhala. Sampai ngangkat senjata. Artinya sampai perang. Itu sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah, ya. Bagaimana tips menghadapi hinaan, cacian, ghibah orang lain kepada kita agar tetap bisa jaga ukhuwah? Tersenyum. Tersenyumlah ketika dihina, dighibah, dijelek-jelekan, dipoyokan gitu, ya. Kenapa tersenyum? Sebab kita untung. Sedikit pun tidak rugi. Apa untungnya? Pertama, dosa kita ini gugur diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang yang menghina, hai monyet, gugur tuh dengan monyet itu dosanya. Karena itu kezaliman. Kedua, pahalanya nambah. Ketiga, doanya itu dikabul. Keempat, kemuliaannya meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan ini banyak dalil. Kata Rasul SAW, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang muflis, bangkrut? Bangkrut ini istilah ekonomi. Para sahabat menyangka ini pertanyaan tentang urusan dunia. Mereka menjawab, biasanya Allah dan Rasul lebih tahu, kan biasanya begitu. Ini menjawab, al-muflisu fina alladzi la mala lahu wa la mata. Orang yang
Bangkrut di kalangan kami orang yang punya harta, nggak punya kekayaan. Bukan. Tapi orang yang bangkrutlah orang yang nanti datang dengan membawa pahala sholat, saum, dan semua kebaikan. Wa qad syatama hadza, wa qadhafa hadza, wa zalama hadza, wa daraba hadza. Tapi dulu dia pernah berbuat dolim, pernah menghina, pernah memukul, pernah melakukan kejahatan kepada orang lain. Akibatnya dia harus membayar kezalimannya. Membayarnya dengan pahala. Yang dulu pernah dihina, dicaci, dimaki, nih saya bayar dengan pahala. Yang dulu pernah dipukul, nggak bisa mukul balik, dibayar dengan pahala. Terus makin banyak kezalimannya, makin banyak pahala yang diambil. Pahala habis, orang yang ngantri masih banyak yang menagih. Diambil dosa orang tersebut ditimpakan kepada dia. Pahala habis, dosa numpuk, itu bangkrut. Jadi orang yang zalim kepada kita sama dengan begini. Sini dosa kamu saya pikul, nih pahala saya untuk kamu. Baik gak tuh orang? Super baik dengan pahala. Kebaikan dia mau mengambil beban dosa kita, memberikan pahala dia kepada kita. Biasanya orang zalim pahalanya gak seberapanya. Jarang sholat. Kalau sholat belum tentu khusyuk, belum tentu ada pahalanya. Anggaplah ada pahalanya sedikit. Sudah pahalanya sedikit, kezalimannya banyak. Aduh, bangkrut tuh. Makanya kalau ada orang yang menghina, mencela, menggibahi, memfitnah, sama dengan sini pahala kamu, nih dosa saya. Sini dosa kamu, nih pahala saya. Jadi dosa kita berkurang, di over ke dia, pahala kita nambah. Siapa yang untung? Kita. Siapa yang rugi? Dia. Lalu kenapa kita kesal? Padahal untung. Nah, terus doa kita kalau mau ditembakkan ke dia, kena tuh. Da'watul madlum mustajabatun wa ingkana fajiro. Doa orang yang dizalimi mustajab, walaupun orang itu banyak dosa. Banyak dosa tapi dizalimi. Doanya makbul kalau mau ditembakkan ke dia tuh. Ini yang ketiga. Yang keempat, kemuliaannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ma zadallahu bi'abdin, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang dizalimi fasobaro, lalu dia sabar, illa izan, kecuali Allah nambah tinggi kemuliaan dia. Yang dizalimi oleh orang lain sabar, Allah angkat derajatnya. Jadi ternyata hinaan orang itu cara Allah memberi keuntungan kepada kita. Cara Allah mengurangi dosa kita, menambah pahala kita, menjadikan doa kita mustajab, dan mengangkat derajat kemuliaan kita. Itu yang menyebabkan kita tersenyum ketika ada orang yang mengatakan, hai monyet, kadal, buaya ke kita. Semua kebun binatang disebut ditujukan kepada kita. Tersenyum. Sekali monyet gugur dosa, di-offer ke dia, pahala dia di-offer ke kita. Tuh. Sapi, pahala dapat, dosa kita berkurang. Kadal, begitu terus. Itu yang buat kita tersenyum. Jadi ya rugi, untung, lalu kenapa kesal gitu ya. Tah gitu weh. Bagaimana menghilangkan rasa benci kepada muslim sedangkan muslim tersebut sering zalim ke kita? Tadi ya. Orang yang zalim harus dikasihani, kacian deh lu. Pahala kamu sudah di-offer ke saya, dosa saya sudah di-offer ke kamu. Terus saya punya satu peluru yang sangat jitu, kalau ditembakkan kepada kamu pasti kena tuh. Berupa doa, ya Allah itu mulutnya kotornya bukan main, ya Allah robek tuh mulutnya, bisa robek itu. Kalau umpamanya dia menghina kita itu karena kekayaan, ya Allah
cabut kekayaannya agar tercabut juga kesombongan. Bisa kena itu. Bisa tiba-tiba jatuh aja pahilit. Oh, dia menghina kita karena berkuasa. Ya Allah, kekuasaannya menyebabkan dia arogan. Cabut ya Allah, hinakan, lebih hina daripada 10 kali lebih hina daripada sebelumnya. Bisa jatuh dia. Kan kasihan ya. Jadi orang yang zalim kepada kita itu berada di titik yang membahayakan dia. Pahala berkurang, dosa nambah, dia bisa terkena doa orang yang dizaliminya, gitu ya. Jadi kasihanilah dia ya, bukan dibenci. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang non-muslim? Apakah harus mencintai sebagaimana kepada orang Islam? Kalau cinta imani tidak, tapi berbuat baik harus. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Silakan berbuat baik. Di Madinah Nabi ada tetangga yang kafir, ada Yahudi dan Nasrani. Beliau baik. Kalau ada makanan berlebih dikirim, saling ngasih hadiah dengan mereka, ya. Jadikan kemuliaan akhlak kita sebagai dakwah bagi mereka untuk simpati senang kepada ajaran Islam. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Hanyalah Allah melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kamu, mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain dalam mengusir kamu. Itu nggak boleh berbuat baik kepada kafir harbi, nggak boleh. Kalau ketemu di medan perang bunuh, namanya juga perang ya. Tapi kepada kafir yang tidak memerangi kita, silakan berbuat baik. Itu ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana menyikapi orang yang baik di depan kita tapi membenci kita kalau di belakang kita? Gimana kita tahu? Kan kita di belakang. Suudzon kali. Tapi ada tipikal orang seperti itu. Disebut dalam bahasa Majalengka. Bahasa Bandung nggak tahu di Majalengka. Ngabudi ucing. Ada peribahasa itu? Ngabudi kucing itu berkarakter seperti kucing. Kita makan ada lauk, ada daging, ada kucing, diem seolah-olah nggak seleranya. Sedikit kita meleng, disamber gitu kan di belakang kita. Itu disebut ngabudi kucing. Jadi hadapan kita bagus, di belakang menjelek-jelekan kita. Itu orang itu ada. Kita tahu karena laporan dari orang. Tapi pertama, kalau ada laporan dari orang, jangan lebih percaya, siapa tahu itu ngadu domba ya. Tapi kalau benar tanpa sengaja kita dengar dia menjelek-jelekan kita, disangkanya kita nggak ada. Padahal kita ada nguping. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama, nasihati. Peringati dia. Nah, itu dosa besar. Jadi membenci sesama muslim dosa besar. Termasuk karakter munafik. Menggibahi di belakang orangnya menyebabkan bangkrut dan saya bisa doakan keburukan bagi kamu, nanti kamu kena. Pokoknya dinasihati dengan sebaik-baik nasihat ya. Kedua, doakan hidayah kepada dia. Ketiga, coba
introspeksi. Kenapa dia begitu? Jangan-jangan karena kesalahan kita. Akibatnya dia benci. Dan kalau kita nggak berbuat salah, selalu baik, masa tepupuguh benci dan lain jelema gelonya. Jelema gelo dia mau pupuguh benci. Orang gila kita baikin benci nggak? Nggak, pasti baik juga lah. Ya. Coba introspeksi. Mungkin ada sesuatu yang buruk dari ucapan perilaku kita kepada dia. Minta maaf lalu perbaiki ya. Insya Allah nanti akan berubah. Jangan ada lagi yang bertanya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta dan kasih kepada sesama muslim sebagai wujud ukhuwah? Intinya nih, pupuk iman, perdalam iman, cinta itu otomatis akan tumbuh. Itu pertama ya. Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah secara benar. Kedua, ketahuilah, fahamilah, yakinilah keutamaan dari mencintai sama muslim seperti tadi. Orang yang mencintai sama muslim akan dicintai oleh Allah. Terus juga akan merasakan manisnya iman. Di akhiratnya dinaungi oleh Allah. Dikasih kursi-kursi istimewa. Dan banyak lagi yang lainnya. Dengan mengetahui itu kita akan termotivasi. Iya, mencintai sama muslim tapi kabitaun, akhirnya dia akan berusaha. Ketiga, pelajari, fahami bahaya dan efek buruk dari membenci sesama muslim. Membenci sesama muslim itu bisa mendorong kita mendolimi mereka. Kalau sudah dolim tadi ruginya tuh. Pahala habis, terus dosa nambah. Karena benci itu akan mendorong kita berbuat dolim, menggibahi, memfitnah, menghina, mencelakan gitu ya. Memberi gelar-gelar buruk. Dan itu dosa kita bertambah, pahala kita berkurang. Kalau orang itu mendoakan keburukan kepada kita, kita akan dihinakan dunia sampai akhirat. Pikasieun, bikin takut kalau kita berbuat demikian. Maka kita akan buang rasa benci kepada sama manusia ya. Nah itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan rasa cinta kepada apapun yang Allah cintai, siapapun yang Allah cintai, amal soleh yang Allah cintai ya. Itulah beberapa kiat. Tadi Ustaz sampaikan satu hadis riwayat At-Tabrani tentang fadilah akhlak yang mulia. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan sigat tafdhil, ahabul a'mal ilallah. Dan di hadis lain Nabi juga menyampaikan dengan sigat yang sama seperti inna ahabba a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Kemudian ketika ditanya oleh sahabat ayu ahabi amal, bukan ayul a'mali ahabu ilallah, maksudnya mungkin begitu. Nabi menjawab as-salatu fi waqtiha. Untuk orang awam seperti anak mungkin agak bingung. Makanya jangan jadi orang awam. Supaya tidak, yang mana satu yang lebih Allah cintai, apakah ada hikmah dan faidah dari penyebutan sighah ini? Barakallahu. Iya, taib, barakallahu. Maksud sighah tafdhil artinya bentuk kata superlatif. Superlatif itu yang gitu ya. Terbesar, terbagus, termulia. Maksudnya tidak ada lagi yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih agung gitu.
Dalam bahasa Arab disebut isim tafdil dengan wazan af'al. Seperti akbar, Allahu akbar. Maksudnya akbar itu terbesar, tidak ada lagi yang lebih besar, ya. Contohnya a'zam, teragung. Tidak ada yang lebih agung, ya. Kadang ini juga dalam keburukan seperti waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat? Adallu. Kadang waman adlamu, siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Itu semua isim tafdil. Ternyata yang tadi, yang paling dicintai oleh Allah adalah ini. Ada banyak yang paling dicintai. Katanya paling, kalau paling kan satu, ya. Tapi kok ini banyak? Kalau banyak bukan paling lagi, kan gitunya. Yang paling besar ini gitu kan. Ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama adalah bahwa dosa, kebaikan-kebaikan yang dianggap memiliki keagungan, level keagungannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat yang paling tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang sedang, ada yang lebih bawah, ada yang lebih rendah. Nah, tingkat tertinggi ini ada beberapa jenis amalan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah beda-beda tadi. Yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ya. Ada lagi dalam riwayat lain, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada lagi orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu beragam. Maknanya itu semua berada di level yang sama dalam hal keutamaan. Dalam hal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Ini yang pertama, ya. Termasuk juga waman azlamu mimman iftara 'ala Allah al-kadhiba. Siapa yang paling zalim? Artinya tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Tapi dalam ayat yang lain, siapa yang lebih zalim daripada ini menduakan Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Ini artinya kedzalimannya selevel di tingkat yang paling tinggi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang dimaksud ahabul a'mal hanya menunjukkan afdoliyah dari sisi keutamaan amal tersebut. Semuanya afdol. Afdol itu yang paling utama. Tapi kadar keutamaan antara satu yang lain berbeda. Kalau berkaitan dengan akhlak, mana yang paling banyak manfaatnya itu paling afdol. Tapi yang jelas semuanya afdol, tetapi kadar keutamaannya yang berbeda-beda. Perbedaan keutamaan dirinci dalam riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. 6 menit lagi. Apakah ketika di suatu kajian ala ikhwan yang judes, ini bukan pertanyaan, laporan, kurang ramah, jika disapa diam saja, apakah bisa dikatakan akhlaknya buruk? Iya, akhlaknya buruk yang judes itu. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang akhlak, beliau menjawab talaqatul wajh. Akhlak yang baik itu ramah. Jadi menampakkan sikap ramah di wajah. Tersenyum. Senyummu kepada sama saudara itu ada sedekah.
Kalau akhlak yang baik dalam bentuk menunjukkan sikap ramah, berarti sebaliknya judes akhlak yang buruk. Ya, maka ikhwan jangan pasang muka antagonis. Jangan judes, jangan bawet, jangan cemberut. Umbar saja gratiskan senyum kepada orang. Itu sebenarnya tidak gratis, itu menjual. Karena apa? Karena itu sedekah. Oleh Allah dibeli dengan apa? Dengan pahala. Jadi ibadah melaksanakan perintah Allah oleh Allah diistilahkan dengan jual beli. Kita menjual amal, Allah yang membelinya dengan pahala. Jual senyum kita, cerah tamahan kita, maka Allah akan membeli dengan pahala. Adapun kalau yang kita jual adalah keburukan, seperti judes, jutek, cemberut, melotot gitu ya, nyinyir gitu, bukan dengan pahala tapi dosa. Jadi ikhwan yang ramah, ini mungkin laporan. Ada ikhwan, apalagi ikhwan itu panitia kajian, judes gitu. Coba pilih yang jadi panitia itu yang ramah-ramah. Kalau yang judes jangan. Kenapa saya nggak boleh jadi panitia? Kamu jarang senyum gitu. Belajar senyum dulu. Kalau sudah jago senyum, ramah, baru rekrut jadi panitia ya. Gitu. Ustaz, iman itu naik turun. Apa harus yang kita lakukan ketika iman itu sedang turun? Nah, naikkan lagi. Jangan biarkan terpuruk sampai serendah-rendahnya. Gimana caranya? Ini panjang, bisa setahun. Sebab ada buku susunan Syekh Abdul Razak hafizahullah dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman. Jawabannya ada di buku itu. Setahun baru selesai. Di Bandung sudah selesai. Coba sebagai jawaban dari pertanyaan, adakan kajian rutin membahas buku tersebut? Jangan oleh saya. Saya kan belum tentu sebulan sekali. Kalau membahas buku itu 10 tahun baru beres. Dengan ustadz yang ada di sini ya, bisa sepekan sekali, sepekan 2 kali ya. Dewasa ini mengapa orang-orang yang tidak mau atau kurang setuju akan masalah poligami dicap kurang mengimani atau tidak mengimani sunnah Rasul. Tidak setuju dengan poligami. Ini bahaya, poligami itu aturan Allah. Allah yang membolehkan. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kalian cintai, ya kan wanita yang kita cintai banyaknya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Perintahnya pertama 2 dulu, bukan 1. 1 ini kalau alternatif yang paling akhir. Kalau kamu tidak khawatir, kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, baru 1. Jadi perintahnya berapa dulu? 2. Makanya ada sebuah kutip. Ini sudah diterbitkan sejak tahun 80-an dengan judul Fadlu Ta'addudi Zaujat, keutamaan berpoligami. Saya jelaskan ayat hadis yang menyatakan poligami lebih utama daripada 1. Ayat dan hadis. Ada satu riwayat bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Orang yang terbaik di kalangan umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Itu dinukil Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba
wan nahyu anil ibtida. Tapi ada beberapa penjelasan dari para ulama. Yang dimaksudlah orang yang paling baik di kalangan umat ini, orang yang paling banyak istrinya adalah Nabi SAW. Karena beliau yang paling banyak. Jadi hadis ini menyebutkan tentang keutamaan beliau sebagai orang terbaik. Tapi makna lain adalah di kalangan umat Nabi SAW yang paling afdal, yang paling banyak istri, tapi tidak boleh melebihi dari 4. Pernah ada selentingan orang yang memiliki 4 istri disebut Superman. Yang 3 istri gentleman. 2 istri real man. 1 istri cemen. Yang tidak beristri no comment. Jadi ini syariat Allah, jangan tidak disetujui, setujui sebagai konsep dasar dari syariat dalam hal ini. Adapun nanti banyak yang madarat, banyak yang akhirnya bercerai, berantem dan seterusnya, itu hal lain. Karena kesalahan manajemen. Banyak yang 2, 3, 4 adem ayem. Dan banyak yang cuma punya 1 awet tapi rajin. Apakah akan disalahkan tuh gara-gara monogami jadi aja berantem terus? Coba poligami, pasti tambah rame. Apa diperbolehkan kita agak menjaga jarak, memutuskan hubungan dengan saudara kita jika, maaf sekali, banyak hal-hal tidak mengenakan, gesekan yang terjadi. Padahal kita ingin mempunyai hubungan baik dengan saudara-saudara, namun berasa habis manis sepah dibuangnya. Kalau sudah habis manisnya, masa ditelan? Ketika minjam uang, tambut gaduh. Jika keluarga kita perlu bantuan, enggan membantu dan memandang rendah. Terima kasih. Sekali lagi, kalau ada saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan, kekeliruan, nasihati, ingatkan dia, dakwahi, beritahu, ya. Orang itu butuh nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan. Karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang mukmin, ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah dinasihati tapi toksit dia, tetap saja buruk dan menimbulkan lebih banyak madarat ketika bermuamalah dengan dia, maka hindari, jauhi tanpa memusuhi. Kalau ketemu hanya assalamualaikum, kumaha kabarna, damang, timana, barikum, sudah. Pas mau bicara lagi, aduh punten, terburu-buru, sudah. Biar tidak terkena racun dari ucapan atau perbuatan. Kalau setiap ketemu selalu sakit hati, selalu zalim, selalu terlontar hinaan, cacian, makian, ya. Selalu kita merasa tersinggung, dan ini seburuk-buruk manusia. Kata Rasul SAW, ala unabbi'ukum bi khairikum min syarrikum. Mau gak kalian aku beritahukan orang terbaik di antara kalian dan terburuk di antara kalian? Sahabat menjawab, bala, ya mau. Kata beliau, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan karena selalu berbuat baik, dan keburukannya dia merasa aman. Dia gak pernah berbuat buruk, gak pernah menyinggung, gak pernah menzalimi. Pokoknya dekat dengan dia mah aman. Itu sebaik-baik orang. Adapun sejelek-jelek syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu, man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu.
Orang yang paling buruk adalah orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan karena nggak pernah berbuat baik dan tidak pernah merasa aman dari keburukannya. Kalau dekat dia siap-siap sakit hati. Kalau ketemu dia siap-siap tersinggung, siap-siap emosi, siap-siap dibulutkan ya perut. Itu seburuk-buruk orang. Kalau ada orang seperti itu, jauhi, hindari tanpa memusuhi. Kalau ketemu biasa, Assalamualaikum, punten ya rurusuhan, padahal tidak gitunya. Ya sudah, hindari tanpa memusuhi. Kalau dekat dengan dia selalu madarat, ya, tidak ada manfaat dan itu tidak dianggap memutuskan silaturahmi. Terakhir ya, bonus. Bagaimana meningkatkan iman dan mempertahankannya ketika di otak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan logika. Ini namanya syubhat. Apa obatnya? Ilmu. Hadir banyak ke pengajian. Nanti di pengajian itu dibahas tentang fungsi logika yang sebenarnya, ya. Bahwa agama ini sumbernya bukan logika tapi wahyu. Dan logika, akal, ra'yu bukan alat untuk apapun. Sekarang kita punya akal, punya ra'yu, punya logika. Terus mobil kita, motor kita rusak. Akal kita, logika kita bisa nggak memperbaiki? Bisa membongkarnya? Bisa, gampang. Yang nggak bisa? Masangnya lagi, hancur tuh. Kalau kita punya akal. Ini menunjukkan akal itu bukan alat untuk memahami sesuatu. Alatnya apa? Ilmu. Kalau kita mobil motor rusak, dibawa ke mana? Ke bengkel, ke montir. Kenapa montir? Dia punya alatnya. Apa alatnya? Ilmu tentang mesin. Bukan akalnya, ilmunya. Dia membongkar, memasang dengan ilmu tentang mesin, bukan dengan akal. Kita punya akal, tapi nggak punya ilmu mesin. Nggak bisa bongkar pasang. Kita sakit. Apa kita mengobatkan? Kita punya akal, punya royu. Apakah kita menganalisa sendiri, oh sakit ini penyebab ini, lalu obatnya ini. Apakah begitu? Enggak. Kita ke mana? Ke dokter. Kenapa ke dokter? Dokter punya ilmu tentang tubuh dan kesehatan serta obatnya. Belajar dan praktek tahunan di bawah bimbingan ahlinya. Kita enggak. Jadi dokter mengobati pasien bukan dengan akalnya, logikanya, ro'yunya bukan. Tapi dengan ilmu tentang kedokteran. Ini dalam urusan dunia. Apalagi tentang agama. Agama nggak boleh difahami dengan royu, dengan akal, dengan logika. Tapi wajib difahami dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu alat. Namanya juga ilmu alat. Alat untuk memahami. Apa sih ilmu alat itu? Jelas bahasa Arab. Nahunya, sorofnya, balaghahnya dari badi, bayan, ma'ani. Terus ilmu tafsir, ilmu hadis, dan seterusnya. Itu alat memahami agama. Nah, akal kita apa? Akal kita wadah yang menampung ilmu itu. Begitu ro'yu kita diisi dengan ilmu, lalu kita terapkan, berarti kita memahami dengan ilmu, bukan dengan ro'yu. Bukan dengan akal, bukan dengan logika, tapi dengan ilmu yang terisikan ke akal kita. Faham kan? Faham apa mengerti? Faham dan mengerti. Sejelas itu masa nggak faham. Karena sebenarnya saya yakin ilmu sains dan ilmu syariat Islam bergandengan. Namun kadang cukup banyak pertanyaan, ya penjelasannya kurang mengisi, menyusun puzzle-puzzle pertanyaan di otak kita. Makanya jangan jadikan otak akal sebagai alat memahami sesuatu. Jangan. Isikan otak kita dengan ilmu tentang apa yang ingin kita pahami. Kalau kita ingin paham tentang kesehatan, cari ilmu tentang kesehatan. Coba kuliah di Fakultas Kedokteran. Nanti seluruh bagian tubuh kita dipelajari secara detail oleh ahlinya. Lalu praktek.
Dibimbing ahlinya. Setelah kita praktek, baru setelah kita faham, kita baru bisa mengobati. Ya. Jadi bukan logika akal otak yang menjadi alat untuk memahami sesuatu. Ya. Tapi yang jadi alatnya apa? Ilmu. Ya. Tapi cukup ya. Sampai di sini punten lebih dari 21 menit dari waktu yang kita tetapkan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.